Nama saya Nanda. Di video ini saya akan membahas tentang kembalinya pemerintahan Belanda. Jadi di topik ini ada beberapa rumusan masalah yang harus dibahas. Saya akan mulai dari yang pertama. Apa itu jalan tengah bersama Komisaris Jenderal? Jadi pada tahun 1816, pemerintahan Inggris telah menunjuk John Vendel untuk menggantikan Raffles. Pada masa itu terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh Belanda. Hal ini sesuai dengan Konvensi London 1814 yang isinya yang pertama yaitu Nusantara dikembalikan kepada Belanda. Yang kedua, jajahan Belanda seperti negara Thailand, Kap Koloni, dan Guyana tetap di tangan Inggris. Dan yang ketiga, pantai Malabar diambil oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Tahun 1816, Kepulauan Nusantara dikuasai oleh Belanda kembali, dan Tanah Hindia diperintah oleh pemerintahan kolektif yang bertugas menormalisasikan keadaan lama Inggris ke keadaan baru yaitu Belanda. Pangeran Willem VI membentuk badan baru, yaitu Komisaris Jenderal yang terdiri dari 3 orang, yakni yang pertama Cornelis Theodorus Vlot sebagai ketua, yang kedua Arnold Ardian Boyske sebagai anggota, dan yang terakhir yang ketiga Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen sebagai anggota. Saat menjalankan tugasnya, Komisaris Jenderal melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, sistem residen tetap dipertahankan. Yang kedua, dalam sidang hukum, sistem juri ditiadakan. Yang ketiga, kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal dipertahankan. Yang keempat, desa dipertahankan dan penguasaannya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungut pajak hasil bumi. Kelima, memberikan kesempatan kepada pengusaha asing untuk menanam modal di Nusantara. Kaum liberal dan kaum konservatif bertentangan tentang sistem yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara induk. Kaum liberal berpendapat bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan besar bagi negara induk apabila diserahkan kepada pihak swasta barat dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedangkan kaum konservatif berpendapat bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan besar bagi negeri induk apabila langsung ditangani oleh pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Dengan mempertimbangkan amanat undang-undang pemerintah, pendapat kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Di satu pihak, pemerintah secara langsung mengawasi eksploitasi di tanah jajahan agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk. Di pihak lain, penduduk diberi kebebasan dan pihak swasta barat bebas untuk membuka usahanya di Nusantara selama tidak mengganggu kehidupan penduduk. Karena kebijakan jalan tengah ini tidak merubah keadaan, maka pada tanggal 22 Desember 1818, pemerintah memberlakukan undang-undang yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di daerah jajahan adalah Gubernur Jenderal. Pemerintah menunjuk Van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal. Kebijakannya bukan lagi untuk melanjutkan strategi jalan tengah, tetapi untuk mengembangkan ke arah sewa tanah dengan penghapusan peran penguasa tradisional. Ia juga menarik pajak tetap yang memberatkan rakyat. Pada pemerintahannya, terjadi banyak protes dan perlawanan. Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh Dubois de Guisigny. Pada masa pemerintahannya, ia memiliki program kerja untuk membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi programnya tidak berhasil karena rakyat tidak mampu menyediakan barang ekspor. Hal ini sangat merugikan bagi pemerintahan Belanda. Kondisi tanah jajahan krisis dan kas negara di negara induk kosong yang disebabkan oleh banyaknya pembiayaan perang. Akibatnya pembiayaan perang yang menguras dana pemerintahan juga mengalami kesulitan ekonomi. Tahun 1830 terjadi pemisahan antara Belanda dan Belgia sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang. Berbagai jalan tengah diupayakan tetapi tidak memberikan keuntungan bagi negara induk. Kondisi di Belanda dan Nusantara semakin buruk. Kemudian Van den Bosch mengusulkan untuk melaksanakan kultur style-style atau tanam paksa dan dianggap dapat memberikan keuntungan besar bagi negeri induk. Di pembahasan yang kedua saya akan membahas tentang sistem tanam paksa. Pada tahun 1825 sampai 1830, Belanda telah berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di Jawa dalam Perang Diponegoro. Namun hal itu menyebabkan keuangan Belanda menjadi semakin surut, bahkan memiliki utang. Oleh sebab itu, Raja William I mengutus Johannes van den Bosch untuk mencari
cara menghasilkan uang dari sumber daya di Indonesia. Lahirlah kultur stelsel. Para petani sangat menderita kala itu karena alih-alih mereka berfokus menanam padi untuk makan sendiri, mereka malah harus mengurus tanaman ekspor yang harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Van den Bosch menyusun peraturan-peraturan pokok yang termuat pada lembaran negara atau Staatsblad tahun 1834 nomor 22, diantaranya adalah sebagai berikut. Meski peraturan tersebut jelas memberatkan para petani dan penduduk, namun kenyataannya di lapangan penderitaan yang dialami jauh lebih besar dan berkepanjangan karena dilanda dengan kemiskinan dan ketidaktentuan penghasilan ke depannya. Di subtopik yang ketiga, saya akan membahas tentang pelaksanaan sistem tanam paksa. Banyak berbagai fakta lapangan bahwa pelaksanaan sistem tanam paksa gagal untuk melindungi rakyat, yang semulanya kultur stelsel dilaksanakan dengan sukarela dan sudah diatur sebelumnya. Dalam rencana awal Van den Bosch, Staatsblad ayat 2 pasal 22 tahun 1834 tentang sistem tanam paksa berbunyi, bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Maksud Van den Bosch membatasi penanaman tanaman wajib sampai 20% dari jumlah tanah kepemilikan penduduk adalah agar penduduk pribumi masih dapat mengurusi tanaman-tanaman pokok seperti padi dan menghindari dari masalah pangan di Pulau Jawa, seperti yang disebutkan pada ayat 3 pasal 22 tahun 1834. Namun kenyataannya penanaman tanaman wajib yang dibatasi 1/5 tersebut dilanggar menjadi lebih dari jumlah yang ditetapkan, 1/3, setengah, bahkan seluruhnya dari jumlah kepemilikan tanah pribumi di desa. Banyak sekali penyimpangan yang dilakukan pada saat pelaksanaan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa berakhir karena munculnya kritik keras dari Multatuli melalui karyanya, yaitu yang berjudul Max Havelaar. Sistem tanam paksa ini kemudian dihapus oleh pemerintah pada tahun 1870, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Agraria dan juga Undang-Undang Gula. Tujuan Undang-Undang Agraria adalah untuk melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing, dan tujuan Undang-Undang Gula sendiri adalah untuk memberikan kesempatan pada para penguasa untuk mengambil alih pabrik-pabrik gula milik pemerintah. Di subtopik selanjutnya, itu yang keempat, ada pelaksanaan sistem usaha swasta pada masa kolonialisme Belanda. Sistem usaha swasta adalah sistem yang digunakan VOC untuk menggantikan sistem tanam paksa dengan memanfaatkan pengusaha dari luar Nusantara. Sistem usaha swasta adalah kebijakan pemerintah Belanda di Indonesia untuk menggantikan sistem tanam paksa yang banyak diprotes kaum liberalis di Belanda. Pelaksanaan sistem tanam paksa dilakukan berdasarkan beberapa aturan agraria sebagai berikut. Sistem usaha swasta membuat pihak swasta semakin banyak memasuki Indonesia dan membuka berbagai perkebunan seperti kopi, tembakau, tebu, kelapa sawit, dan kina. Kaum swasta dan pemerintahan kolonial memperoleh keuntungan luar biasa, namun kondisi kesejahteraan rakyat tetap saja buruk. Di subtopik yang kelima, ada perkembangan agama Kristen pada masa penjajahan. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Perkembangan agama Kristen ini tidak dapat dilepaskan dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bersamaan gelombang kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol, datang pula para misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Memasuki abad ke-19, penyebaran agama Kristiani semakin meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Kelompok misionaris dan zending dari gereja-gereja reformasi Eropa maupun Amerika mulai berdatangan. Pada masa pendudukan Inggris tahun 1814, kelompok rohaniwan yang terhimpun dalam NZG atau Netherlands Zendeling Genootschap dari Belanda didukung oleh kelompok LMS atau London Missionary Society memulai aktivitas keagamaan mereka, terutama ditujukan kepada penduduk lokal. Sekian dari saya, terima kasih.